andalan. Dan inilah dia Persib Bandung, asuhan pelatih Jaya Hartono. Iya, ini adalah tim terbaik dari Persib Bandung. Kita melihat Sinteweca yang tadinya diragukan untuk tampil akhirnya dapat bermain pada malam hari ini dengan komposisi terbaik yaitu 3-5-2. Kita melihat di sini Gilang dan Atep akan berfungsi sebagai penyerang dari sektor sayap. Sebentar dari Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Danur Windo. Kita melihat bagaimana Danur Windo memainkan Andi Odang dan juga Corvinus Fingkriu sebagai duo di lini depan. Duo yang sudah mengemas 12 gol alias 50% dari total 24 gol Persebaya, dan selebihnya kita melihat dengan format. Wasit Jimmy Nina Petupulu asal Jakarta yang memimpin pertandingan di malam hari ini, dan inilah dia kick off babak pertama. Agak licin sepertinya lapangan. Karena kita tahu bahwa Bandung baru saja disiram hujan yang cukup lebat. Lebaran ke dalam kali ini Nova Fafa Arianto, salah orang pemain yang merupakan andalan bagi Persebaya Surabaya dalam beberapa musim terakhir. Dia sekarang sudah menjadi andalan bagi Persib Bandung. Dan juga dengan rambut dreadlock barunya, tapi dengan model tidak gondrong. Dan Nurwindo. Maman Abdurrahman. Ya, kita mendengar bagaimana announcer di Stadion Sijalak Harupat mencoba meredam bagaimana histeria dari para supporter, apakah Boboto dan juga apakah para bonek di situ, ya, untuk meredam petasan yang berkali-kali meledak di dalam Stadion Sijalak Harupat. Satu peluang. Eloko Gonzalez kali ini. Masih ada Takatoshi Uchida. Ya, kita lihat bagaimana trupasnya sangat baik tadi mengarah ke depan dari Eloko Gonzalez, melakukan spin yang sangat baik, namun kita lihat di sini bagaimana masih dapat gangguan dan sehingga Eloko tidak begitu gampang melakukan tendangan. Ya, akhirnya mengenai kaki dari Nugroho. Ya, satu ancaman pertama dari Eloko Gonzalez yang sekarang sudah kembali. Tadi Nugroho juga bagus tadi. Masih berhasil diamankan tadi. Datang Haryono kali ini. Kembali sebuah tekanan dari Persib Bandung. John Tapor kali. Taufik. Sangat baik, kita lihat skill dari Taufik tadi. Ya, cukup menarik kita lihat di sini gelandang-gelandang mungil bertempur di lini tengah. Kita tahu di sektor sebelah kiri Persib Bandung yaitu ada Eka Ramdhani dan di kubu dari Persebaya ada Taufik yang juga bertubuh mungil. Dan saya juga jadi teringat dengan pernyataan seorang pelatih dari Makassar, Samsudin Umar. Second liner di Indonesia adalah gelandang-gelandang dengan status Teletubbies. Bertubuh mungil. Betul. Suca Nutnum. Fafa Arianto. Gagal lapangan permainan. Dalam sejarah Liga Indonesia, dua tim ini pernah bertemu pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2004, di mana ketika itu Persib Bandung unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya dalam duelnya di Stadion Siliwangi Bandung. Dan ketika pertandingan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya, giliran Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Persib Bandung. Akan ke pertandingan di malam hari ini, kembali dengan berakhir dengan skor kecil. Ataukah ada sebuah sejarah baru yang akan terjadi di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung? Saatnya bagi kita untuk sama-sama menyaksikan lanjutan Jarum Indonesia Super League malam hari ini. Bali Taufik, Josh Maguire. Serangan kali ini coba dibangun, kita lihat begitu cepat dari Andi Odang. Mudah saja tadi dicolong oleh Fafa Arianto. Eka Ramdhani. Suca Nutnum, kita lihat kembali terpleset para pemain karena memang kondisi lapangan yang baru saja diguyur oleh hujan. Kembali inilah dia Atep. Coba melakukan sebuah drive. Masih Atep, kita lihat.
Kan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana begitu lugasnya Nova tidak memberikan jarak sedikit pun kepada Andi Odang. Bola yang diberikan terupas tadi oleh Halil dapat dipotong, lakukan sliding yang sangat baik. Ya, dalam kondisi lapangan yang licin, saya pikir bermain-main di areal yang berbahaya adalah sebuah risiko tentu. Segera bisa terbentang. Kembali tadi James Maguire coba memberikan terupas kepada John Tapor. Cukup rapat kita lihat memang para pemain Persib Bandung memberikan pengawalan kepada pemain-pemain Persebaya Surabaya. Eloko Gonzalez. Ya. Pilihan yang simpel, kita lihat bagaimana Takatoshi Uchida membuang begitu saja bola keluar. John Tapor songkali. Masih John Tapor begitu cepat dia. Sudah ditunggu oleh Maman Abdurrahman. Masih berkutat di lapangan tengah. Duel klasik. Dua tim yang sama-sama memiliki reputasi dalam sejarah perserikatan sepak bola Indonesia. Hilton Moreira kali ini. Umpan efek dari Hilton Moreira. Timing yang sangat tepat dari Matt Halil tadi. Ya, cukup pintar sekali kita bagaimana tadi gerak dari Eloko yang masuk ke tengah, memberikan kesempatan kepada rekannya dari belakang yang datang. Kita lihat di sini, dan Hilton bukan memberikan umpan kepada Eloko, bahkan memberikan umpan ke tiang jauh. Ya, kita lihat bagaimana gerakan yang cukup baik, dan Eka sedikit terlambat tentunya. Untung saja Halil masih bisa membuang bola. Betul. Kembali Hilton Moreira. Wow, Eloko Gonzalez kali ini sebuah peluang pertama bagi Persib Bandung. Tendangan dari Eloko Gonzalez masih berada di samping kanan dari gawang Saifuddin. Ya, kita melihat bagaimana dalam interval 3 menit Hilton memberikan 2 assist yang sangat-sangat bagus, dan ini dia assist kedua dari Hilton. Bagaimana Eloko tadi cukup bagus mendapatkan bola true pass, tapi melebar tadi. Kita melihat bagaimana agresivitas anak-anak Bandung begitu bagus sejak kick off dimulai. Suchao Nutnum. Ada sebuah pelanggaran tadi. Ya, tepat sekali memang. Kita lihat bagaimana Bung Jimmy yang dekat sekali dengan jarak pelanggaran. Gerak wall pass yang diberikan oleh Eloko kepada Suchao. Kita lihat di sini bagaimana ya Eloko diganggu oleh Nugroho Mardianto, dan saya pikir ini satu pelanggaran yang sangat tepat. Ya, satu keputusan yang pas. Bagaimana Jimmy tadi memberikan sebuah set piece untuk Persib Bandung. Saifuddin yang cemerlang ketika mereka mengalahkan Arema, mendapatkan sebuah ujian lewat sebuah set piece yang pertama saya pikir buat Persib Bandung. Beberapa kali para pemain Arema Malang dibentahkan tendangannya oleh Saifuddin, dan akankah ini juga menjadi malam yang indah bagi penjaga gawang yang pernah membela Delta Sidoarjo ini. Dari jarak yang sangat-sangat ideal, sebuah placing bola. Eka Ramdhani tadi. Ya, kita lihat bagaimana wajah dari Eka sedikit juga menyesal dengan tendangannya yang tidak begitu akurat. Peluang yang terbuang sia-sia tentunya. Benar-benar diperlukan konsentrasi tingkat tinggi di lini belakang Persebaya Surabaya, dan Anderson menjadi figur yang paling sentral
untuk menjadi koordinator. Kita melihat bagaimana gencarnya dan variatifnya desain serangan dari anak-anak Bandung. Balik ke Ramdhani. Oh, ya. Cukup berkelas, assist dari Eka. Tiga gol dari Eloko. Kita melihat bagaimana dia sudah melakukan 2 gol tambahan setelah cukup lama disebut-sebut sebagai tombak yang mandul. Dan ini adalah medium pembuktian yang berikut buat seorang Eloko. Nugroho Mardianto. Anderson da Silva tadi. Berusaha dikejar oleh Supriyono. Kita lihat bagaimana Anderson da Silva menjadi pengawal dari Christian Gonzalez. Sedikit terlambat tadi kita lihat wasit untuk meniup fluidnya. Dan akhirnya memang pelanggaran diberikan kepada kubu Persib Bandung. Setelah tadi Hilton dilanggar. Suchao Nutnum. Kembali umpan dalam kotak penalti. Eka Ramdhani tadi. Masih berduel Eka Ramdhani dengan Nugroho Mardianto. Taufik kali ini langsung berikan bola ke sektor sebelah kiri. Sebuah penyerangan dilakukan oleh Matt Halil. Masih Matt Halil. Jelas kita lihat. Ya, satu keputusan dari Anggang melakukan tackling tadi. Dan memang sudah terlihat sengaja menutup badan Matt Halil untuk dipukul oleh atau dilanggar oleh Gilang, dan ternyata memang dia dilanggar. Saya pikir kesempatan sangat terbuka. Betul. Bagi kubu dari Persebaya. Mereka tidak banyak peluang untuk melakukan penyerangan, dan pada saat bola-bola set piece ini sangat berbahaya apabila lini pertahanan dari Bandung tidak fokus untuk menjaga setiap pergerakan dari lawan-lawannya. Kita melihat bahkan seorang Gonzalez pun Harus turun. sampai harus turun ke bawah. Nah, ini dia Anderson. Wow. Sia-sia kita melihat bagaimana Josh Maguire mengambil servis yang jarang-jarang mereka bisa dapatkan. Belum begitu berkembang, kita lihat bagaimana penampilan skuad Darwindo ketika mereka juga berhadapan dengan pressure yang juga konsisten dari skuad Jaya Hartono. Eloko Gonzalez kali ini, Eloko Gonzalez dan gol! Inilah dia kesempatan yang ditunggu-tunggu dari Christian Eloko Gonzalez. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Selamat datang Eloko Gonzalez. Iya, setuju sekali. He's back, Rendra. Kita lihat bagaimana satu umpan yang sangat baik, terukur sekali ke depan dari wajah Eloko yang tinggal menyelesaikan dengan satu sentuhan. Kita lihat bagaimana kecerdikan dari Eloko sangat-sangat baik untuk mendapatkan bola di sudut kanan dari Gang Saifuddin. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik. Tidak offside, dan kita lihat dengan kaki kiri sangat berkelas. Ya, kita melihat bagaimana sebuah aksi yang sangat eksklusif dari Suchao Nutnum. Bagaimana sambil membalikan badan, tidak melihat bagaimana pergerakan dari seorang Eloko Gonzalez. Hanya feeling yang bermain di situ, dan Eloko, ini dia, bam! Sebuah sontekan yang sangat pelan, kaki kiri, di placing, mementahkan bagaimana Saifuddin hanya bisa melongo melihat bola masuk ke gawangnya. Saya setuju dengan Rendra.
Selamat datang El Loco Gonzalez. Ini merupakan gol perdana dari Christian Gonzalez musim ini. Top skor 4 musim terakhir dari Liga Indonesia. Dan menjadikan sebuah momen yang sangat spesial bagi Christian Gonzalez. Yang baru bisa mencetak gol dalam pertandingan yang ke-16 bagi Persib Bandung. Wow! Kembali sebuah peluang dari Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana tadi cerdikan dari Gilang memberikan crossing kepada Hilton Moreira. Sayang sekali sentuhan dari Hilton yang memang mendapat gangguan tidak begitu maksimal. Ya, kita lihat bagaimana berjibakunya Nugroho untuk mengganggu agar Hilton tidak begitu bebas melakukan tendangan. Cukup berhasil. Ya, dan satu temuan lain adalah betapa hidupnya semua pemain yang beredar di lini kedua Persib Bandung. Gilang di kanan, Atem di kiri, dan 3 mentor mereka di tengah. Ada Haryono, Eka, dan juga Suca Nutnung. Mereka juga punya Hilton dan El Loco. Kita melihat mestinya anak-anak Persebaya harus lebih tersenyum, ya, lebih rileks dalam menghadapi pressing dari skuad Persib Bandung. Budi, kita lihat tadi, Fe. Ya. Kembali lagi kita saksikan inilah dia Christian Gonzalez. Haryono kali ini. John Tapor Songkali. Corinus Finkru. Ada sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh Andi Odang tadi. Terhadap Christian Rene Martinez. Dan tangan lambat kita lihat bagaimana umpan dari Corinus Finkru kepada Andi Odang. Dua pelatih, Danur Windo dan juga Jaya Hartono, tampak begitu tegang. Mereka berada di pinggir lapangan, tidak bisa duduk di bench. Iya. Kembali peluang dan sebuah lob tadi dilakukan oleh Suchao Nutnum. Iya, kita lihat bagaimana Suchao bermain cukup dominan sekali di sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana tadi sebelum memberikan umpan juga kepada El Loco dengan terciptanya gol. Baru saja kita lihat bagaimana jumping heading yang sangat baik. Dia mampu melampaui Supriyono. Pemain yang cukup energik menurut saya. Haryono, Eka Ramdhani, Gilang Angga Kusuma. Kembali Eka Ramdhani. Terbaca tadi oleh Anderson da Silva. Masih bisa dikuasai kali ini oleh Gilang Angga Kusuma. Josh Maguire meninggalkan lapangan permainan. Dan ada sebuah pelanggaran tampaknya terjadi terlebih dahulu. Inilah dia Josh James Maguire. Satu dari 2 legion asing asal Australia yang bermain di Jarum Indonesia Super League. Ya, penampilan pertama Josh Maguire setelah sempat absen dalam 2 partai terakhir Persebaya sebelum mereka bertemu Persib Bandung. Di itu jalan, dan Andi Odang memang perlu suplai yang jauh lebih kelas dari Josh Maguire, Jong Takor, Supriyono, dan juga Ahmad Halil. Anderson da Silva pencetak gol penalti ketika mereka menaklukkan Persema Malang di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Walaupun pertandingan harus ditunda karena memang lapangan yang begitu becek karena hujan yang mengguyur Stadion Gelora 10 November ketika itu. Ya, kita lihat bagaimana begitu seksamanya Coach dan Ruwindo untuk mempelajari permainan-permainan di lapangan ini. Dan mungkin juga tentunya akan ada evaluasi bagi dirinya untuk memberikan instruksi di waktu jeda nanti. Jadi memang kita lihat di sini bagaimana tim dari Bandung memang lebih
berperan dominan dalam melakukan penyerangan. Hilton Moreira. Pelanggaran terjadi. Kanan dari Atep sektor sebelah kiri. Masih Atep, kita lihat sangat baik Atep masuk dalam kotak penalti. Tidak terkontrol tadi umpan yang coba dilakukan Atep menuju Hilton Moreira. Ya, tapi paling tidak pergerakan Atep semakin jelas bagaimana dia juga punya andil yang cukup besar dalam mensupport setiap serangan. Nugroho memang mesti jauh lebih fokus, juga jauh lebih konsentrasi dalam menemboki pertahanan Persebaya. John Takbor Songkali. Wow. Kembali kita lihat bagaimana umpan yang begitu baik tadi menuju kepada Andi Odang. Bola kali ini oleh Sinta Wechai, Hatta Ternakol. Haryono. Pelanggaran Nugroho Mardianto terhadap Christian Gonzalez. Inilah dia pemain yang menjadi pemain ke-11 bagi Persib Bandung yang mencetak gol. Atep masuk dalam kotak penalti. Masih Atep kali ini dan Atep kembali sebuah penyelamatan dari Saifuddin menahan tendangan dahsyat dari Atep di malam hari ini. Ya, fast break free kick tadi kita lihat bagaimana konsentrasi anak-anak Persebaya yang belum begitu baik langsung diberikan umpan kepada Atep dan menyusur memasuki kotak penalti melakukan sekali capping dan shooting sangat keras. Memilih yang dekat namun kita lihat bagaimana kesigapan Saifuddin mampu membuang bola tadi. Ya, kita belajar bagaimana sebuah kesalahan yang kecil sekalipun bisa menyodorkan sesuatu yang status yang fatal. Dan lagi-lagi kita harus menyatakan bahwa fokus, konsentrasi adalah hal yang paling vital dalam laga klasik ini. Pelanggaran dari Eka Ramdhani terhadap Mat Halil. Ya, sejauh ini kita lihat hanya baru dari sektor kirilah sayap dari Persebaya yang mampu untuk melakukan atau menyisir lapangan hingga ke depan. Dan kita lihat bagaimana Supriyono masih tertahan di posisinya, di posnya, karena memang kita tahu dia harus menjaga pergerakan dari seorang Atep yang sangat berbahaya dan dia sedikit mengerem untuk melakukan penetrasi ke depan. Dan kembali kita lihat dari sektor sebelah kiri, gampang sekali tercuri bola-bola Persebaya. Berusaha menekan para pemain dari Persib Bandung melalui Eka Ramdhani tadi. Sedikit ambisius kita lihat bagaimana Eka tadi dalam stasi yang tidak begitu prima melepaskan tendangan. Josh Maguire. Anderson da Silva. Kembali Josh Maguire. Supriyono kali ini yang tertahan. Belum bisa melakukan sebuah overlapping. 1-2 tadi maksudnya Andi Odang. John Takbor Songkali. Terbaca oleh Gilang Ega Kusuma. Haryono. Loco Gonzalez. Offside Hilton Moreira. Kita melihat bagaimana skema main dari kubu kedua tim cukup menarik, cukup bagus. Bagaimana mereka berusaha untuk selama mungkin memegang bola. Dan buat Persebaya, saya pikir seperti apa yang kita bahas tadi, dan Veve juga sudah menjelaskan bahwa sebaiknya mereka bermain sedikit semi defensif untuk meredam bagaimana agresifnya serangan-serangan anak Bandung. Taufik kali ini. Tampak memang para pemain Persebaya Surabaya masih belum begitu enjoy dalam bermain di malam hari ini karena tekanan para pemain Persib Bandung. Ya, sebenarnya bukan tidak enjoy saja, Rendra. Kita memang di sini begitu rapatnya pertahanan
dari kubu Persib Bandung yang sedikit menyulitkan pergerakan dari anak-anak Surabaya sehingga mereka agak sedikit selalu mendapatkan jalan buntu dalam melakukan penyerangan. Dan memang di sini dibutuhkan satu kecerdikan dari seorang John Takpor maupun juga Josh Maguire. Betul. Karena kita tahu mereka mempunyai skill yang juga cukup baik. Paling tidak mungkin dengan susahnya melakukan penyerangan secara tim, mungkin secara individu harus dicoba. Dan sejauh ini kita belum melihat bagaimana pergerakan secara individu dari Cornelius Finkriu Iya. dan juga Andi Odang. Selain mereka juga mendapatkan marking yang sangat-sangat disiplin. Ada Fafa, ada Maman. Ini dia. Saya pikir attacking pertama dari Supri. Hilton Moreira kita lihat mencoba melakukan sebuah tekanan di mana pos yang ditinggalkan oleh Supriyono tadi merubah arah. Ada Atep kali ini atau juga Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran. Sedikit telat kita lihat bagaimana Eka memberikan satu passing untuk Eloko Gonzalez. Matt Halil. Taufik. Josh Maguire. Balik Taufik. John Takpor. Tabrakan dia tadi dengan Nova Arianto. Yang masih tergeletak kita lihat Nova Arianto. Iya, kita melihat bagaimana sejak detik pertama Nova begitu agresif. Juga dalam men-sweeping setiap pergerakan yang dilakukan oleh siapapun pemain Persibaya di wilayah permainan Persib. Intercept yang sangat baik tadi Bung Dimen. Lihat bagaimana di sini ya intercept walaupun akhirnya memang terjadi benturan antara dirinya juga dengan Cornelius Finkriu. Memang suatu kejadian yang memang kerap sekali terjadi apabila pemain-pemain belakang mengambil keputusan melakukan atau mengintercept bola, akan terjadi benturan-benturan seperti ini. Gilang Angga Kusuma. Balik Cornelius Finkriu. Hilton Moreira. Suchao Nutnum. Masih Suchao Nutnum. Menarik memang melihat pergerakan, visi bermain dari seorang Suchao Nutnum. Berkelas. Sangat modern sekali bagaimana dia mencoba mendesain dan membongkar pertahanan Persebaya Surabaya. Membentur kaki John Takpor memang tadi. Lebar ke dalam. Dua pemain asal Brazil yang membela dua tim yang berbeda. Anderson da Silva dan juga Hilton Moreira. Ada kembali kali sebuah peluang. Ya, kita memang sudah sedikit enjoy Eloko Gonzalez dalam bermain dan terlihat di sini bagaimana umpan dari Gilang Angga lakukan jumping heading walaupun akhirnya memang mengenai kepala dari Nugroho yang terus menjaga ketat dan perlu fokus seorang Nugroho untuk menjaga menempel setiap pergerakan dari Eloko Gonzalez. Maman Abdurrahman. Kurang tenang kita lihat gimana Baman. Dia pemain yang juga pernah membela tim Persija Tim. Sebelum akhirnya pindah ke PSIS Semarang dan sekarang menjadi andalan Persib Bandung. Takatoshi Uchida. Nugroho Mardianto. John Takpor. Kembali ke dalam.
Atep kali ini. Memindahkan bola kepada Gilang Angga Kusuma. Ya, sebuah perpindahan yang menarik. Kita lihat bagaimana Atep bisa begitu bagus visinya. Melihat Gilang yang dalam keadaan bebas dan Pleset, sebuah skill tadi dari Suchonurno memang membuat kita sedikit terpana. ya, kelas memang skill dari Suchonurno. Dan lapangnya licin. Kita lihat bagaimana gerakan tangan dari Jimmy memberikan peringatan kepada Nova tadi yang melakukan tackling cukup keras dari belakang terhadap Andi Odang. John Takbor. Pelanggaran dari Haryono terhadap John Takbor. Ya, cukup menarik walaupun memang terjadi sedikit kesalahan dari John Takbor Sangkale. Namun akhirnya dia juga ya memang mendapat gangguan dari Haryono tadi. Sinta Wijaya yang sempat dikhawatirkan absen dalam laga ini. Keras tendangan John Takbor mengenai para pemain Persib Bandung. Josh Maguire. Anderson Da Silva. Sedikit individualistis kita lihat bagaimana Anderson tadi. Ya, kita melihat di situ ada satu pemain dari Persib Bandung kelihatannya Hilton Morera yang sedikit mengalami masalah. Ya, peluang. Umpan yang sangat baik kali ini Persebaya Surabaya. Wow! Taufik si kecil yang mematikan membuat skor 1-1 di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Luar biasa Taufik. Ya, kita lihat bagaimana baru saya ingin mengatakan bahwa satu kesempatan anak-anak dari Persebaya tidak pernah melakukan syuting dari jarak jauh. Dan kita lihat bagaimana Taufik melakukan ini untuk pertama kalinya dan akhirnya mampu menjebol gawang dari Persib Bandung. Satu kecerdikan dari seorang Taufik. Kita lihat mendapatkan umpan. Ya, melakukan tendangan. Ternyata mengenai badan dari pemain Bandung sendiri. Deflected yang akhirnya menghujam gawang dari Persib Bandung. Ya, ada dua hal yang berbeda yang kita bisa lihat bagaimana Taufik tadi melepaskan tendangan. Sebetulnya saya melihat tidak ada niat untuk melakukan tendangan secara langsung dan selain bola terbelokkan oleh badan dari salah satu nama di barisan belakang Persib Bandung dan posisi Kosin Sinta Wijaya juga sedikit terpleset tadi sehingga dia tidak bisa membendung bola yang terbelokkan. Apapun satu peluang yang cukup matang Persebaya bisa melahirkan sebuah gol dan segera menjadikan partai ini jauh lebih menarik tentu saja. Ya, kembali peluang bagi kubu Persib Bandung dari bola set piece ini. Dari posisi yang hampir sama dengan tendangan bebas tadi yang sempat terjadi di awal-awal babak pertama. Hilton Morera kali ini melakukan. Masih Hilton Morera. Pilihan-pilihan untuk melakukan tendangan dari luar area penalti. Ya, mengingat memang lapangan. Solusi memang. Lapangan yang sangat licin, Bung Dimen. Betul, Harusnya dan memang berani ya. Keberanian, kejelian, melihat peluang atau juga membuka peluang. Ini menarik karena kita tahu bahwa pergerakan kiper sedikit terganggu dengan permukaan lapangan yang sedikit berat, berair, licin memang. Dan bola tentu saja bisa bergerak dengan liar. John Takbor kali ini. Mat Halil. Penyelamatan dari Gilang Angga Kusuma tadi. Kita melihat bagaimana bonek sayup-sayup memberikan supporting ketika Taufik sudah bisa
menyeimbangkan keadaan. James Maguire, John Takbor Songkali kali ini. Ada Maman Abdurrahman, masih Josh Maguire. Oh, di depan wasit Jimmy kita lihat. Wow, kembali John Takbor Songkali dari jarak yang sangat jauh. Ya, cukup keras menyusur tanah. Dan kita bagaimana memang mengharapkan satu deflektif juga. Ya, Licin bola. Ternyata masih berhasil ditangkap oleh Sinta Wechai. Gilang Angga. Inilah dia sebuah tendangan dari Eka Ramdhani. ya, sebuah pergerakan yang kelas juga eksklusif dari Eka Ramdhani. Ya. James Maguire. No look pass tadi dari Josh James Maguire. Helton Moreira. Sebuah pelanggaran tadi. Ya, tampaknya kartu kuning akan dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nadirpulu atas sebuah pelanggaran dari Supriyono. Satu tindakan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Supriyono. Kartu kuning pertama di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana tadi Supriyono ingin menghambat lemparan dari Atep tadi. Masih ada Takat atau Nugroho Mardianto tadi. Masih terjadi perebutan di depan gawang dan kembali datang kali peluang. Wow! Inilah dia duel klasik yang terjadi. Kembali para pemain dari Persib Bandung. Dan kita saksikan adalah Nova Fafa Arianto yang berhasil mencetak gol yang kedua bagi Persib Bandung. Dan golnya bagi tim yang dulu pernah ia bela, Persebaya Surabaya, tanpa selebrasi. Itulah dia, Nova Arianto. Ya, tidak terlihat si suster ngesot. Selebrasi yang biasa dilakukan memang kita lihat di sini dia menciptakan gol bagi tim yang memang pernah dibelanya. Kita lihat di sini suatu scrimmage pada saat Anderson melakukan clearance, bola kembali disuting dan mengarah kepada Nova yang tinggal membelokkan bola. Ya, Nugroho yang sedikit terlambat untuk membuang bola tadi. Kalau sedikit kita tarik ke belakang, gol ini bermula dari bagaimana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Supriyono yang melahirkan sebuah set piece untuk skuad Persib Bandung di sektor kanan pertahanan Persebaya. Sampai kemudian lahir sebuah scrimmage dengan ujung bagaimana Fafa Arianto bisa mempressing bola, melahirkan gol yang kita melihat tanpa ekspresi sama sekali. Ya, saya pikir dua kerugian sekaligus, Bung Dimen. Ya, Dia mendapatkan kartu kuning dan akhirnya juga timnya terbobol untuk kedua kalinya. betul. Saya pikir satu hal yang tidak sepantasnya bagi seorang Supriyono melakukan. Dan ini makin memperjelas bagaimana sebuah kesalahan yang sekecil apapun, Ya. lagi-lagi kita harus sebutkan, bisa menyodorkan sesuatu yang statusnya sangat fatal. Bali si Chow Nut Nom. Yang memberikan sebuah assist tadi terhadap Nova Arianto.
sebuah malam yang cukup baik bagi Suchon Nutnum. 2 assist dia berikan, 1 kepada Eloko Gonzalez dan 1 kepada Nova Arianto. Gerson da Silva. Kembali James Maguire. Oh. Ya, kartu memang selayaknya yang diberikan Jimmy untuk Suchau. Kita menantikan apa keputusan dari seorang Jimmy Napitupulu. Ya, cukup keras. Betul. Oh, Pelanggaran dari Suchon Nutnum. belum terlihat apakah memang kartu diberikan. Maman Abdurrahman. Taufik. John Takbor Songkali. Deras memang laju bola. Nadia John Takbor Songkali. Sinta Wechai Hater Nakol. Kita lihat meminta Maman Abdurrahman lebih fokus. Atep. James Maguire. John Takbor Songkali. Melewati 2 pemain tadi dia. Masih John Takbor, kita lihat. John Takbor Songkali. Josh Maguire. Andi Odang kali ini. Kembali sebuah umpan dan sebuah sundulan. Ya, Dari Cornelius Finkru. skema serangan yang menarik. Simple kita lihat bagaimana tadi John Takbor, Josh Maguire mencoba membongkar pertahanan Persib, dan ini dia satu assist dari Andi Odang. Iya, peluang pertama bagi Cornelius dan juga itu adalah sundulan terakhir baginya di lapangan hijau, dan kita dengar bahwa Cornelius Finkro memang yang belum begitu maksimal di babak pertama tadi harus digantikan oleh seorang Ngonajam Ya, yang akhirnya disuntikan di menit-menit terakhir di babak pertama ini. ya, pertama kali bagaimana Gonajam dimainkan oleh Danur sejak babak pertama, meski tidak dari kick off. Karena selama ini ketika Ngonajam yang sudah mengemas 3 gol untuk Persebaya, selalu dimainkan sebagai pengganti di ujung pertandingan di babak kedua. Satu respon kita lihat bagaimana Danur mencoba lebih menajamkan bagaimana kapasitas kualitas para striker mereka di lini depan tentu saja. Sekarang dengan Andi Odang, satu teka-teki apakah Non segera memberikan gol keempatnya untuk Persebaya Surabaya. Christian Gonzalez. Eka Ramdhani kali ini. Haryono. Hilton Moreira. Memilih melakukan sebuah tendangan Hilton Moreira. Oportunis, kita lihat bagaimana Hilton melepaskan tendangan yang sama sekali tidak terjaga akurasinya. Nugroho Mardianto. Pada Claude Fafait Ngonajam tadi. Tadi ya Claude Fafait Ngonajam. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Maman Abdurrahman.
James Maguire. Suchao Nutnum. Masih Suchao Nutnum. Tenang sekali dia tadi. Serangan kali ini Persib Bandung. Hilton Moreira. Christian Rene Martinez. Umpan menuju kotak penalti. Ada Eloko Gonzalez. Sundulannya masih terlalu lemah. Kita melihat bagaimana rotasi anak Persib cukup bagus dan Rene pun bisa memberikan sebuah assist dari samping kanan pertahanan Persibaya. James Maguire. Andi Odang yang dituju. Christian Rene Martinez. Hanya 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Duel di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kembali sebuah tendangan bebas bagi Persibaya Surabaya. Ada James Maguire, Anderson Da Silva, dan juga John Tapur Songkali. Ya, hampir tadi bola bisa dimanfaatkan oleh Andi Odang. 2-1 Persib Bandung unggul atas Persebaya Surabaya dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Yang menjadi 2 bagi Persib Bandung. Sementara Sinta Wicai Hatta Ratanako yang tak berkutik karena bola yang berbelok arah dari tendangan yang dilakukan oleh Taufik. Christian Rene Martinez. Dan kita lihat wasit Jimmy Napitupulu masih memeriksa setiap hal untuk memulai babak kedua ini. Claude Fafait Ngonajam yang masuk di babak pertama kembali akan mencoba memberikan tekanan, dan inilah dia kick off babak kedua. Menarik mencermati bagaimana masuknya Ngonajam. Kita menantikan seperti apa kontribusi dari penyerang jangkung ini. Walaupun jalannya sedikit tertatih-tatih. Yap. Hilton Moreira. John Tapur Songkali. Ya. Tidak berani memunculkan berisiko. Maman membuang begitu saja bola. Bench dari Persib Bandung yang diisi oleh para official. Haryono kali ini. Atep. Masih Atep kita lihat. Oh. Yang harus mendelay bola dengan tendangan kaki kanan tadi Atep. Ya, memang cukup merepotkan sekali gerakan Atep. Kita lihat bagaimana Supriyono yang sering tertinggal dengan speed yang dimiliki dari seorang Atep dan juga skill individu yang cukup baik. Ya, bahkan seorang Nugroho pun harus memberikan backup Ya, untuk Supriyono. Anderson Da Silva.
Andi Odang, top skor sementara dengan 7 gol. Dan inilah dia wakil gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, yang setia mendampingi Persib Bandung di malam hari ini dalam duel yang menghadapi Persebaya Surabaya. Loco Gonzalez. Oh. Ya, kita lihat maksud dari Eloko tidak begitu jelas, apa memang memberikan umpan kepada Hilton ataupun melakukan tendangan langsung. Dan kita di sini bagaimana sebenarnya udah ada satu kesempatan. Iya, memang dia sengaja melakukan placing langsung ke arah gawang. Ya, terlalu lemah memang placing dari Eloko Gonzalez. Sesuatu yang mudah buat Saifuddin. Josh Maguire, Anderson da Silva, ada Nova Arianto, Suchau Nutnum. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persebaya Surabaya. Inilah dia Suchau Nutnum. 2 assist-nya di malam hari ini. Atep. Supriyono. Oh. James Maguire. Masih James Maguire. Belum meninggalkan lapangan permainan. Kalian adalah John Takbor Songkali. Christian Rene Martinez. Claude Fafait Ngonajam. Eka Ramdhani. Handball seperti ini, kita lihat bagaimana Mat Halil tadi. Haryono. Ya, kita melihat bagaimana positioning dari Ngon Ajam dan juga pergerakannya tidak begitu prima, sedikit terpincang-pincang. Kita lihat apakah ini hanya sebuah pemaksaan dari seorang Danur untuk memberikan pressing yang jauh lebih berarti di depan Persebaya Surabaya. Memang kita tahu juga sebelum ini Ngonajam mengalami cedera yang cukup berat, sehingga memang kita lihat penampilan belum begitu maksimal. Betul. Atep kali ini. Masih Atep kita lihat. Dibaca tadi oleh Taufik. Kembali John Takbor Songkali. Masih John Takbor. Ya, sulit buat dia untuk bisa mencari celah di tengah keroyokan 3 nama sekaligus di areal penalti Persib. Nova Arianto. Ya, memang dari sekarang kita lihat bagaimana Andi Firmansyah juga disiapkan. Inilah dia pemain mungil, salah satu pemain muda harapan dari Persebaya Surabaya. Supriyono.
Andi Odang. Masih Andi Odang kita lihat. Maksudnya kepada Ngonajam. Ada Eka Ramdhani. Tidak offside. Hilton Morera kali ini. Dibayang-bayang oleh Takatoshi Uchida. Masih Hilton Morera. Cukup kosong kali ini. Kita lihat sebuah pressing bola tadi oleh Eka Ramdhani. Ya, cukup baik tadi diawali dengan long pass yang sangat terukur dari Eka Ramdhani kepada Hilton. Dan skema serangan balik yang cukup cepat. Namun sayang sekali tadi placing dari Eka masih membentur atau mengenai kepala dari Taka Uchida. Pelatih dan Nurwindo. John Tapor Songkali masih terduduk dia. Kayak dalam perebutan bola Atep dengan John Tapor. Ya, sedikit tergait. Kita lihat gimana kaki kiri dari John Tapor. Menarik menantikan siapa yang harus ditarik keluar oleh Danur. Kalau kemudian Andik Firmansyah harus dimainkan. Eloko Gonzalez kali ini. Masih Eloko. Sendiri dia. Supriyono. Sedikit memaksakan diri tadi. Sebenarnya ada Hilton di sektor sebelah kanannya peluang. Pas tadi buat Andi Odang yang sudah memetik 7 gol untuk Persebaya. Ditangkap dengan kibasan bendera offside. Sucanudnum kembali kita lihat. Eka Ramdhani. Hilton Morera. Oh, kelas kita lihat. Dan inilah dia kita lihat adalah sebuah bola. Dan akhirnya sebuah kerjasama yang apik, sebuah kerjasama yang berteknik tinggi diselesaikan dengan sebuah gol yang berkelas dari Christian 99 Gonzalez. Ini benar-benar sebuah gol yang lahir lewat sebuah skema serangan yang sangat cerdas, sangat brilian. Kita melihat bagaimana pergerakan yang bermula dari seorang Sucanudnum, Eka Ramdhani, dan kemudian Eloko Gonzalez ketika dia melambungkan bola dengan begitu cerdas. Sebuah gol yang impresif yang lahir lewat sebuah desain serangan yang benar-benar apik. Kita melihat Eloko yang free tanpa ada pengawalan dan assist yang sangat impresif dari Eka Ramdhani diselesaikan dengan satu sontekan yang cerdas dari Eloko Gonzalez. Iya, satu skema penyerangan yang sangat baik dan kualitas teknik yang sangat baik ditunjukkan juga oleh Eka Ramdhani memberikan umpan kepada Eloko memang yang tidak pada posisi offside. Memang kita tadi ada Anderson da Silva yang sedikit terlambat. Betul. Dan akhirnya gol kedua di pertandingan ini bagi seorang Eloko tercipta. Suatu gol yang tentunya juga kembali memotivasi seorang Eloko untuk menyatakan bahwa dirinya memang belum habis. Gol kelima, gol yang terus menyuntikkan, mendorong nama Eloko Gonzalez bersaing dalam papan atas perburuan sepatu emas Liga Super Indonesia. 5 gol totalnya sekarang sudah. Dan inilah dia Christian Gonzalez. Pemain yang memang tampaknya akan sulit terhentikan apabila sudah mulai mendapatkan gol demi golnya.
Kita mendengar bagaimana para bobotoh menjanjikan lagu dengan tema Gonzales di situ. James Maguire, Anderson da Silva. Taufik. Dibaca oleh Nova Arianto tadi. Ya, John Takbor Songkali yang digantikan oleh Andik Firmansyah. Ya, sebuah respon bagaimana Andik dimainkan Danur. Paling tidak kecepatan dan sikap ngeyel dari seorang Andik dalam melakukan dribbling, melakukan penetrasi ke barisan belakang pertahanan lawan. Paling tidak sedikitnya bisa memberikan bantuan untuk supporting serangan. Muhammad Abdurrahman. Sekarang kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Bandung lebih memilih ball position, memainkan bola lebih lama. Ya. Dan untuk menarik pemain Persebaya untuk keluar. Paling tidak juga dengan skor tertinggal, paling tidak juga pemain Persebaya pasti akan berusaha untuk keluar. Tapi laga ini memang benar-benar menyodorkan tensi tinggi. Laga yang melibatkan pemain yang sedikitnya berasal dari 8 negara. Sebuah pertunjukan, sebuah show dari partai bertajuk El Clasico. 3-1 dan Persib mendapatkan keunggulan dengan gol-gol yang juga terbangun dengan desain serangan yang indah tentu saja. Oh. Meninggalkan lapangan permainan. Sebuah percobaan dari Matt Halil. Oke. Ya, Supriyono harus sedikit berhati-hati tentunya. Kita tahu Supriyono sudah mendapatkan 1 kartu kuning dan bagaimana di sini kita lihat, memang kelihatan Supriyono mengangkat kaki lebih tinggi dan juga masuk ke badan daripada Atep dan tidak ada niat sama sekali untuk mengambil bola. Kita lihat masih untung. Pasti Jimmy hanya memberikan peringatan kepadanya. Balik Atep kali ini. Sangat baik kita lihat Atep. Masih Atep. Suconodnum. Hilton Morera. Wow, pelanggaran dari Supriyono kita lihat. Ya, kembali kita bagaimana Supriyono melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Bahaya bagi Supriyono apabila ia terus melakukan pelanggaran-pelanggaran dan juga tindakan-tindakan seperti ini. Kartu merah tampaknya akan bisa diberikan oleh wasit Jimmy Nabitupulu. Sebuah aksi yang emosional yang sama sekali tanpa perhitungan. Kita tahu bagaimana Supri sudah mengantongi 1 kartu kuning. Kita juga tahu bagaimana Supri melakukan sebuah pelanggaran yang tidak penting sebelum melahirkan gol kedua untuk Persib lewat Fafa. Hampir saya tadi, Loco Gonzales. Matt Halil.
Sucha Nutnum. Mobile sekali kita lihat bagaimana Sucha Nutnum benar-benar menjadi balancer untuk lini kedua Persib. Yang malam hari ini kita lihat begitu bergairah. Ya, terlihat jelas dominasi di sektor tengah Ya. dari kubu Persib Bandung. Kita lihat bagaimanapun juga Jos Megawir pun kalah bertarung dengan Eka Ramdhani yang memang kita lihat sangat bergairah memang Bung Hari sektor tengah dari Persib Bandung di malam hari ini. Kalah set lini kedua Persebaya. Dan kita lihat 3 bagaimana pemain seorang harus Atep menghentikan Atep. 4 pemain malah. Tampaknya pergantian kembali dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Ya, Ya, kita lihat bagaimana pelatih dan Ruindo tampaknya menarik Supriyono karena memang tampak Supriyono sudah dalam kondisi emosional. ya sudah seharusnya memang Supriyono ditarik keluar. Bahkan saya menduga dari babak pertama. Digantikan oleh Satrio Syam. Ya, kita lihat Ngonajam yang harus tertati-tati dalam melangkah. Tidak begitu total memang kita lihat bagaimana performa dari seorang Claude Perfect Ngonajam. Ya, pelanggaran Gilang Angga Kusuma tadi melakukan sebuah dorongan. Nadia Satrio Syam yang dimasukkan oleh pelatih Danur Windo menggantikan Supriyono. Membuat Mat Halil harus berpindah ke sektor bek kanan. Ya, rotasi di dua back sayap. James Maguire ya. menjadi seorang playmaker sekarang. Ya, seperti yang kita sebut bahwa memang kalah set. Kita melihat betapa gairah dari lini kedua Persib Bandung. Begitu mencolok pada malam hari ini. Andi Odang. Christian Rune Martinez tadi langsung saja membuang bola. Kita lihat bagaimana Andi Odang masih terus mencoba mencetak gol yang ke-8 musim ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Claude Perfect Ngonajam dan ada Andi Odang. Tampak tidak siap dia menerima bola. Mat Halil kali ini. Andik Firmansyah. Kembali Andi Odang. Sinta Wicaya, Hatta Ratnakol. Erlangga Sucipto dan juga Budi Sudarsono bersiap-siap melakukan pemanasan. Akankah dia menjadi pemain yang masuk sebagai pengganti di malam hari ini? Andi Firmansyah kali ini. Kembali datang tekanan dari para pemain Persebaya Surabaya. Yang tampak belum menyerah. Walaupun mereka tertinggal 2 gol dari Persib Bandung di malam hari ini. Ya. Sinta Wicaya. Sekarang kita lihat bagaimana Bung Rendra, pemain-pemain dari Persebaya berusaha melakukan crossing bola-bola di udara untuk menjangkau seorang Ngonajam yang memang masih belum mendapatkan suatu umpan yang matang. Dan ini juga dengan begitu rapatnya pertahanan daripada Persib Bandung yang cukup baik sehingga masih sulit anak Persebaya untuk menembus dengan bola-bola udara sekalipun. Gilang Angga Kusuma.
Saifuddin kalian meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus melihat pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung dalam tendangan bebas ini. Inilah di waktunya beberapa nama Christian Gonzalez dan juga Fafa Arianto. Christian Gonzalez sudah 4 gol yang cetak sejauh ini dalam Jarum Indonesia Super League. Mat Halil, Nugroho Mardianto, kembali Mat Halil, Takatoshi Uchida, Anderson da Silva, Andi Firmansyah, Satrio Sham, Nova Arianto, Christian Rone Martinez, Nugroho Mardianto tadi, Andik Firmansyah kali ini. Kita lihat bagaimana Andik Firmansyah. Lebar dia, Mat Halil. Cukup cepat bagaimana gerakan dari Andik. Memang sedikit menguras tenaga pemain-pemain lini pertahanan dari Bandung. Pemain yang sangat mobile, bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun melihat memang sudah tidak adanya John Takpor, sedikit kurang kreasi dari lini kedua Persebaya. Terlihat sekarang Atep mengalami suatu problem, mungkin sedikit kram. Kita lihat Atep, walaupun belum mencetak gol di malam hari ini, tapi penampilannya begitu dominan. Anderson da Silva, pemain yang merupakan penerima kartu terbanyak bagi Persebaya Surabaya dengan 5 kartu kuning sejauh ini. Wow. Dan itulah dia, kita lihat sebuah jawaban yang dilakukan oleh Andi Odang yang berhasil mencetak gol yang ke-8 musim ini lewat sebuah sundulan yang sangat-sangat akurat dan dahsyat. 3-2. Ya, cukup menarik, kita lihat bagaimana sedikit terlena pemain-pemain bertahan daripada Persib Bandung dari sepak pojok yang sangat baik dari Mat Halil ke tiang dekat, dan di situ kita lihat bagaimana Andi Odang lakukan jump head yang sangat baik, membalikan bola ke arah gawang dari Sintawecai. Saya pikir masih ada peluang bagi Persebaya untuk menyamakan kedudukan apabila kembali Persib Bandung tidak konsentrasi dalam pertahanannya. Ini adalah sebuah kelengahan. Kita lihat bagaimana Andi Odang di tengah kerubutan 4 pemain belakang Persib Bandung dengan sigap memberikan sebuah sundulan yang bisa mengecoh penjaga gawang Kosin Sintewicai. Christian Gonzalez kali ini. Christian Rone Martinez. Kelton Morera yang dituju. Persebaya Surabaya pernah memiliki sebuah pengalaman, sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikan keadaan ketika menghadapi Persiwa Wamena. Akankah di malam hari ini kembali bisa melakukan hal tersebut? Ya, dan 20 menit ke depan benar-benar menjadi medium pembuktian. Wow, sebuah peluang kembali. Masih berada di samping kiri dari gawang Saifuddin. Sundulan Eka Ramdhani. Kita melihat begitu bebas posisi Eka Ramdhani, sambil terbang dia memberikan sebuah sundulan untuk asis dari Atep Rizal, dan ini dia. Kurang begitu terjaga akurasi sundulan dari Eka. Meski kesempatannya begitu terbuka. Gagal lapangan permainan.
Tendangan gawang saja kali ini bagi Persebaya Surabaya yang tampak begitu bernafsu kembali. Terus menggempur tanpa henti. Ya. Paling tidak ada sebuah spirit baru lewat sebuah gol kedua Persebaya melalui sundulan Andi Odang. Kembali Atep. Rene Martinez. Haryono mengoleksi kartu terbanyak dengan 6 kartu sejauh ini bagi Persib Bandung. Atep atau juga Eka Ramdhani. Kita lihat sebuah sundulan dari Hilton Moreira masih bisa diamankan tadi oleh salah seorang pemain Persebaya Surabaya. Ya, itu dia Takatoshi Ochida. Sambil menjatuhkan badan, membendung sebuah assist yang bagus tadi. El Loco Gonzalez kembali. Sayang sekali kita lihat sebuah peluang emas dari El Loco Gonzalez. Tendangannya masih melintir dari gawang Saifuddin. Ada sedikit gangguan memang, kita lihat bagaimana El Loco Gonzalez dalam situasi yang cukup bebas tadi. Dia mendapat gangguan dari Matt Halil sehingga kontrol bola dari El Loco tidak begitu optimal dan tendangannya pun melenceng jauh. Ya, hampir saja hat-trick dilakukan oleh El Loco Gonzalez. Namun masih tetap terbuka peluang dari sepak pojok ini. Kembali sebuah sundulan dari Hilton Moreira masih melebar dari gawang Saifuddin. Ada Hilton Moreira. Sebuah sepak pojok yang dilakukan oleh Eka Ramdhani tadi. Ini merupakan reaksi dari Sinta Wicai Hatta Ratanakol. Sebuah kekecewaan kita lihat bagaimana Sinta Wicai. Kita melihat bagaimana 5 gol yang lahir dalam durasi 70 menit. Adalah sebuah cermin duel kedua tim, benar-benar laga klasik. Anderson da Silva. Umpan panjang kita lihat kepada Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah kita lihat kali ini. Gagal dia tadi melewati Christian Rene Martinez. Ya, jadi teringat bagaimana Andi Odang melahirkan gol kedua Persebaya juga lewat sebuah set piece penjuru. Memang sedikit terkuras tadi bagaimana kita lihat tenaga dari Martinez untuk mengejar kecepatan dari Andik Firmansyah yang mempunyai kecepatan sangat baik. Matt Halil, Takatoshi Uchida tadi berusaha untuk menyambar sepak pojok Matt Halil. Lapangan ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Andi Odang kali ini. Terganggu pergerakan Andi Odang. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez berikan bola kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira kita lihat kali ini. Langsung kembali berikan bola maksudnya kepada Christian El Loco Gonzalez. Sedikit terlambat tadi kita lihat bagaimana gerakan dari El Loco sudah meminta bola masuk dari kotak penalti, namun Hilton mendelay untuk memberikan umpan. Dan iya, kita lihat bagaimana Martinez melakukan heading yang tidak baik. Wow! Sebuah tendangan yang sangat keras dilepaskan oleh Andi Odang. Ya. Kembali sebuah cermin melihat bagaimana sebuah kesalahan yang kecil pun bisa memberikan sodoran bahaya, dan Andi Odang baru saja melahirkan sebuah ancaman. 8 gol menyamai gol tombak lokal Bambang Pamungkas. Tidak banyak memang peluang yang dimiliki oleh Andi Odang dari babak pertama tadi. Namun kita lihat dengan heading gol kedua yang diciptakannya memang membuktikan bahwa memang Andi Odang seorang striker yang cukup berbahaya.
sepakat, Bung Veve. Andi Firmansyah tadi. Claude Fafait Ngonajam kembali memberikan bola yang cukup baik kepada Andi Odang. Dikawal dia oleh Nova Arianto. Satrio Sam kali ini. Claude Fafait Ngonajam. Peluang pertama dari Ngonajam. Kembali kita lihat bagaimana ancaman demi ancaman dari dua pemain yang baru saja dimasukkan, Satrio Sam Ya. dan juga Andi Firmansyah, yang kelihatannya memang sedikit membuat gairah permainan anak-anak Surabaya sedikit meningkat. Ya, dan satu lagi statistik bicara bahwa 10 menit terakhir di babak kedua itu adalah sesuatu yang benar-benar rawan dan memerlukan konsistensi dalam fokus bermain, Ya. serta juga dalam menjaga tingkat konsentrasi tentu saja. Suchao Nutnum kali ini. Masih Suchao Nutnum. Masih ada Atep. Atau juga Eka Ramdhani kita lihat kali ini. Berebut bola dalam tayangan lambat, Matt Halil. Hilton Moreira dikuasai oleh Saifuddin. Satrio Sam. Kita melihat kurang berani memang Ngonajam melakukan duel. Ini juga berhubungan dengan kondisi Ngonajam yang belum begitu prima. Dan kita lihat ada satu nama yang dipersiapkan untuk dimasukkan dari kubu Persib Bandung, yaitu Cucu Hidayat. Kita belum melihat siapakah kira-kira yang akan digantikan. Tentunya juga dengan masuk Cucu akan memperkuat sektor tengah. Betul. Satrio Sam. Sepuluh menit terakhir akan menjadi waktu yang sangat menentukan dari pertandingan malam hari ini. Stamina yang sudah mulai terkuras, konsentrasi yang sudah buyar akan menjadi faktor yang sangat-sangat berbahaya bagi kedua tim. Ya, kelihatan memang Atep sudah memaksakan untuk terus berlari, dan kita lihat di sini kelihatan kondisi kram dialami oleh Atep yang tadi yang sudah terjatuh. Ya, kelihatannya memang Cucu masuk untuk menggantikan Atep yang sudah bekerja sangat maksimal dari babak pertama tadi. Ya, dia beredar di bawah, di tengah, dan juga di depan. Dan itu memerlukan stamina yang prima. Terkuras memang Atep, kita lihat. Saya pikir ini kram perut atau kram kaki. Harus ditandu keluar lapangan Atep yang juga digantikan oleh Cucu Hidayat. Kapasitas kualitas dari seorang Cucu Hidayat juga hampir mirip dengan Atep, dengan tenaga yang jauh lebih fresh. Boleh jadi Cucu segera bisa menjadi warna baru di lini kedua Persib Bandung. Sentuhan pertama dari Cucu Hidayat melakukan sebuah aksi fair play. Matt Halil kali ini akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Di mana Persebaya Surabaya memang harus melakoni dua partai menghadapi dua tim elit. Selain menghadapi Persib Bandung malam hari ini, mereka juga akan menghadapi Sriwijaya FC pada tanggal 26 Januari 2010. Tentunya di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang. Oh, bebas Cukup kita kosong lihat. kali ini, kita lihat Hilton Moreira. Cucu Hidayat meninggalkan lapangan permainan bola. Lemparan ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Peluang dari Hilton Moreira tadi.
tidak seagresif seperti bagaimana warna Persib sepanjang babak pertama kita lihat. Terutama di 10 menit terakhir di ujung babak kedua ini. Atep boleh jadi adalah salah satu korban dalam tanda kutip untuk penampilan dia yang super agresif sepanjang permainan selama 80 menit. Dan disinilah akhirnya yang bicara adalah bagaimana para pemain tetap bisa dan harus menjaga konsentrasi bermain mereka di ujung pertandingan ini. Ketika mereka secara stamina jauh sudah terkuras. Menit-menit rawan, manajemen. Sangat rawan. Takatoshi Uchida. Anderson da Silva. Kita lihat bagaimana Haryono dan Nugroho Mardianto. Dua pemain muda tabrakan tadi. Christian Gonzalez, Hilton Moreira kali ini. Bagus memang kita lihat bagaimana maksud umpan tarik dari Hilton Moreira. Kita melihat bagaimana Loco Gonzalez sedikit terlambat masuk menyongsong umpan tarik dari Hilton Moreira. Cucu Hidayat. Sebuah tendangan yang dipaskan oleh Hilton Moreira melalui umpan melalui dada yang dilakukan oleh Christian Gonzalez. Beberapa kali kita melihat bagaimana Loco Gonzalez menjadi tembok untuk beberapa passing yang dilakukan oleh teman-temannya. Kembali kali ini Haryono. Maksudnya membalikan bola kepada Christian Gonzalez. Ya, memang faktor stamina juga yang sudah semakin terkuras. Kita lihat akurasi tendangan, konsentrasi pun juga sudah mulai menurun. Anderson da Silva. Direbut bola tadi. Haryono kali ini. Masih ada kita lihat Taufik tadi. Anderson da Silva atau juga Claude Fafet Ngonajam. Jauh sekali kita lihat bagaimana Ngonajam turun ke bawah. Di odang yang dituju. Mat Halil. Kembali ada Haryono. Cucu Hidayat. Ya, kita lihat bagaimana gerakan tangan dari Coach Darwindo untuk meminta semua pemainnya melakukan pressing. Memang masuk menit akhir kita lihat mereka harus lebih banyak melakukan itu. Ya, harus lebih keluar menyerang. Inilah dia Gilang Angga Kusuma, kita lihat. Umpan kembali dan kembali sebuah gol yang kali ini dicetak oleh Hilton Moreira. 4-2 skor di pertandingan malam hari ini. Iya, kita lihat bagaimana pressure yang diminta dari Coach Darwindo tidak dilakukan. Dan akhirnya sedikit saja peluang terbuka bagi tim Persib Bandung melalui Hilton Moreira menerima umpan yang sangat-sangat akurat dari Gilang Angga yang terlepas dari penjagaan Satrio Sam yang terlambat dan melakukan pressing. Akhirnya Persib kembali memperlebar jarak antara Persib dan Persebaya dan menciptakan gol keempatnya. Hilton tidak menyia-nyiakan peluang yang sangat menarik. Sebuah tontonan yang impresif. Kita melihat bagaimana Gilang dengan cepat mengalirkan sebuah serangan dari sektor kiri pertahanan Persebaya. Begitu cepat, speedy sekali, dan asisnya juga diselesaikan dengan sangat-sangat manis.
Hilton Morera. Gol yang keempat bagi Hilton Morera di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Benar-benar membuat Persebaya Surabaya dalam posisi kesulitan di sisa pertandingan ini. Nadia wajah dari Endra Prasetya, Lucky Wahyu, dan juga Arif Arianto. Ya, kembali kita mendengar sayup-sayup lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para fans. Namun memang sedikit terdengar suatu kalimat-kalimat rasis yang dinyanyikan yang seharusnya tidak dilakukan oleh setiap fans, yang memang sedikit banyak juga memicu suatu polemik nantinya. Namun saya pikir ini adalah suatu tindakan yang dari setiap korps fans club harusnya melakukan. Ya, paling tidak mungkin memberitahukan kepada semua penonton-penontonnya untuk tidak melakukan hal seperti ini. Sebuah nyanyian provokasi tampaknya sudah tidak lagi diperdengarkan. Dan kali ini El Loco Gonzalez. Sudah berada dalam posisi offside, Christian Gonzalez. Ya, dan tadi kita juga melihat gimana Maman ditarik keluar lapangan. Ada Wildansyah yang sejatinya memang seorang central defender. Mesti kerap dimainkan di sektor kanan oleh Coach Jaya Hartono. Ini adalah sebuah keunggulan yang berarti buat Nova dan kawan-kawan. 4 gol dalam laga El Clasico. Ya, kita tahu apabila sudah semakin suburnya El Loco, maka semakin produktiflah sektor depan daripada Persib Bandung. Dan kembali kesempatan. Paling tidak keunggulan juga bicara bahwa bagaimana mereka bisa menghentikan rekor 4 kali belum terkalahkan Persebaya. Betul. Sudah memasuki tambahan waktu pertandingan di malam hari ini. James Maguire, Eka Ramdhani. Melihat Suchau Nutnum. Ya. Anderson da Silva. Bagaimana pertandingan ini berakhir dengan skor 4-2. Ini merupakan sebuah rekor baru dalam pertemuan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya, di mana mereka sebelumnya hanya saling mencetak 1 gol dalam setiap pertandingan. Dan di malam hari ini tercetak 6 gol dari duel dua tim yang memiliki dukungan supporter yang sangat luar biasa. Jadi kita lihat official dari Persib Bandung tampak bersiap-siap menyambut kemenangannya di malam hari ini. Ya, skor akhir adalah 4-2. Persib Bandung unggul atas Persebaya Surabaya di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah hasil yang cukup fantastis dari pelatih Jaya Hartono dan juga gol terakhir dari Hilton Morera
selain 2 gol dari Christian Gonzalez. Dan mitra sepak bola jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.